Kita semua paham bahwa saat ini semua negara, bukan Indonesia, mengalami masa pandemi COVID-19 yang luar biasa efeknya, terutama untuk perekonomian. Selamat datang pemirsa, bersama saya Diah Ayu Permatasari dalam sebuah talk show Kata Dia, sebuah diskusi yang menghadirkan narasumber terpercaya dan juga profesional. Dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai pembangkitan optimisme ekonomi di masa pandemi COVID-19. Bersama saya sudah hadir Dr. Fitra Faisal Hastiadi, beliau adalah ekonom dari Universitas Indonesia dan beliau juga direktur dari Next Policy. Halo Mas Fitra, apa kabarnya? Baik, Mbak Dia. Baik. Oke, kita mungkin langsung saja. Ya. Pertanyaan pertama, kita semua paham bahwa saat ini semua negara, bukan Indonesia, mengalami masa pandemi COVID-19 yang luar biasa efeknya, terutama untuk perekonomian. Berhubungan dengan Indonesia, bagaimana menurut Mas Fitra dampak yang sangat besar untuk perekonomian nasional saat ini? Iya, saya mungkin cenderung membagi menjadi dua stage ya. Stage pertama adalah ketika dia masih lokusnya ada di China. Pada saat itu antara bulan Januari Februari kita sebenarnya berhasil menangguk keuntungan begitu ya, terutama antara Januari sampai Maret, karena pada saat itu kita bisa melihat juga tren ekspor dan juga neraca perdagangan kita cukup positif, dan tren Purchasing Manager Index pada saat itu juga bahkan di atas China gitu ya. Dan ini mengindikasikan bahwa pada awalnya ketika ini COVID-19 ini bahkan dulu belum ada namanya ya, SARS-CoV ini masih ada di Wuhan, China, dan terkarantina di sana, itu menawarkan sebuah peluang buat Indonesia ya, karena bertindak sebagai seakan-akan pasar alternatif atau seakan-akan negara asal import alternatif, karena sebelumnya mereka tergantung ke China. Ketika kemudian produksi di China terhambat, kemudian negara-negara yang selama ini tergantung pada China, mereka kemudian mengalihkan ke Asia Tenggara terutama, dan Indonesia termasuk salah satu yang kemudian berhasil gitu ya menangkap peluang itu di awal-awal. Dan kita bisa melihat antara bulan Januari dan Maret neraca perdagangan kita surplus. Meskipun ini bukan pertama kali surplus ya, kita juga melihat sebelum-sebelumnya pernah surplus juga, tetapi ini agak anomali karena di tengah-tengah kinerja ekspor kita yang terus melambat gitu ya, justru kinerja ekspor kita di antara Januari Maret itu meningkat cukup signifikan, karena sebelumnya surplus yang kita pernah alami adalah bukan karenanya ekspor meningkat, tapi karena impor yang turun lebih jauh dibandingkan dengan ekspor gitu ya, sehingga pada akhirnya ini sebenarnya saya melihat di awal sebagai sebuah peluang. Tetapi berbeda ketika mulai masuk bulan Maret, ketika pasien nomor 1 dan nomor 2 itu ada di Depok, kemudian secara eskalatif itu meningkat jumlah infeksinya. Ini mengakibatkan terhambatnya ya mobilitas ekonomi di Indonesia, dan kemudian kalau kita ingat di bulan Maret itu rupiah sempat menyentuh level 17.000. Nah, level 17.000 ini sebenarnya bukan fair value atau fundamental value dari rupiah. Meskipun rupiah sebenarnya ya tidak kuat-kuat amat begitu ya, tetapi pada bulan Maret itu seharusnya rupiah fair value-nya 13.000 atau 14.000, bukan 17.000. Kenapa? Karena pertama, dorongan positif dari neraca dagang. Yang kedua adalah adanya aktivitas quantitative easing dan juga kemudian relaksasi moneter di US gitu ya, yang seharusnya secara parity ini menunjukkan sebuah perbedaan, yang dengan perbedaan itu seharusnya untuk rupiah itu nilainya positif gitu ya. Ketika kita membandingkan dari suku bunga domestik dengan suku bunga luar negeri, dalam hal ini The Fed, seharusnya rupiah dalam hal ini tekanannya tidak terlalu besar atau bahkan cenderung positif, karena dengan pada situasi normal ini akan mengakibatkan rupiah permintaannya meningkat gitu ya against US dollar. Tapi yang terjadi di bulan Maret ternyata bukan seperti itu. Yang terjadi bukan karena tekanan fundamental, tapi karena market fear. Nah, itu kemudian kita melakukan, kami di lembaga kami melakukan serangkaian diagnosa apa yang terjadi dengan rupiah, dan ternyata betul bahwa yang mengakibatkan rupiah tertekan itu melalui, secara teknis kita sebutnya impulse response function-nya, itu berasal dari COVID-19, entah itu jumlah pasien terinfeksi yang terbukti gitu ya, dan yang kedua adalah lebih karena jumlah kematian juga gitu ya. Jadi bukan karena fundamental value-nya, tetapi lebih ke market fear. Nah, ini kemudian agak berubah ketika pemerintah menjadi lebih jelas gitu ya di bulan April, dan sebagai catatan bahwa market fear ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di seluruh dunia ya. Ketika kita mengambil sampel dunia, ini juga
sama gitu ya, menekan kepada stock market, menekan kepada nilai tukar gitu ya. Jadi tidak hanya kemudian keunikan di Indonesia. Nah, situasinya mulai berubah mulai bulan April gitu ya, ketika pemerintah kemudian secara lebih baik kemudian melakukan koordinasi, dan kita juga tahu gitu, pasar juga kepada akhirnya tahu strategi pemerintah seperti apa, dan sudah keluar waktu itu peraturan-peraturan terkait PSBB. Maka market lebih relatif tidak lebih bergejolak dibanding sebelumnya. Ditambah lagi Bank Indonesia dalam hal ini juga senantiasa hadir di pasar dengan melakukan triple intervention, ya, intervensi-intervensi yang memadai untuk kemudian menjaga rupiah. Dan kalau kita lihat secara umum gitu ya, meskipun tekanan sudah mulai mereda, tetapi pandemi ini merupakan sesuatu hal yang memang pada akhirnya sangat negatif untuk perekonomian Indonesia. Sebagaimana yang kita lihat, meskipun mulai positif di bulan April gitu ya, market mulai bereaksi lebih positif, tetapi kita melihat bahwa pertumbuhan di kuartal pertama tahun 2020 ini agak meleset dari target pemerintah ya. Jadi target pemerintah sendiri kan di atas 4%, sementara kita tumbuh kemarin cuma 2,97%. Meskipun demikian, saya melihat ini masih cukup positif, meskipun meleset jauh, tetapi sebenarnya proyeksi awal saya berbeda dengan pemerintah, ya maksimal cuma 2%. Tapi 2,97% ini cukup bagus ya, di tengah global pandemic, dan kalau kita bandingkan secara peer di regional, ini dibanding Filipina yang cuma tumbuh 0, sekian persen gitu ya, dan negara-negara juga sekeliling kita di ASEAN, dan juga bahkan kalau kita bandingkan dengan negara-negara Eropa dan Amerika, ini kita masih sangat bagus gitu, 2,97%. Dan ya, saya melihatnya jauh lebih positif di situ ya. Cuma memang yang perlu kita khawatirkan adalah pertumbuhan di kuartal kedua ya, yang mana di kuartal kedua ini kan sebenarnya dampak paling berat dari COVID-19 gitu. Oke. Sebelum lanjut ke kuartal kedua, mungkin bisa analisakan mengenai sektor-sektor real apa saja yang kira-kira saat ini bakal mengalami stagnansi gitu. Artinya benar-benar bahkan sampai minus gitu, kita bisa melihat kondisi sekarang. Ya, jadi kita melakukan serangkaian simulasi shock ya dari pandemi ini terhadap perekonomian. Sektor yang paling terdampak adalah sektor pariwisata, transportasi gitu ya, dan diikuti oleh sektor jasa, keuangan, dan kemudian sedikit di sektor manufaktur dan juga sektor pertanian. Sebenarnya sektor pertanian ini bisa kemudian mendapatkan peluang atau momentum ya di tengah pandemi ini, karena memang dengan social distancing, work from home, permintaan masyarakat terhadap daily needs itu sebenarnya meningkat ya. Tetapi mereka punya sedikit masalah di logistics gitu ya. Mereka selama ini kan sangat tergantung pada restoran, begitu, pada mall gitu ya. Ketika jaringan mereka terputus, maka sebenarnya kita harus membangun jaringan lagi, dan itu butuh waktu gitu ya. Dan yang juga jadi masalah ke depan adalah terkait dengan stok. Meskipun demikian, stok kita sebenarnya sudah cukup aman sampai bulan Juni ya. Kementerian Perdagangan sudah melakukan relaksasi yang memadai gitu ya, relaksasi impor ya, sehingga barang kebutuhan pokok itu datang tepat pada waktunya. Meskipun ada beberapa peningkatan gitu ya di beberapa kategori bahan kebutuhan pokok, tetapi kita masih melihat bahwa ini masih cukup lah ya, minimal sampai bulan Juni. Nah, after June itu baru kemudian kita perlu strategi lain. Tapi setidak-tidaknya indikasi kecukupan bahan pokok itu bisa kita lihat di bulan April, yang inflasi kita kan cuma 0,08%. Padahal di bulan April tahun lalu itu 0,44%. Nah, sehingga dengan demikian ini sebenarnya menjanjikan sebuah peluang, berarti volatilitas atau gejolak di bahan kebutuhan pokok itu tidak terlalu tinggi. Di satu sisi karena ketersediaan supply, tapi memang di sisi yang lain ini agak worrying karena ada kontraksi dari sisi demand, ya, ada penurunan permintaan atau purchasing power. Nah, oleh karenanya pemerintah kan mengeluarkan paket stimulus yang 405 triliun. 405 triliun itu 75 triliun untuk fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan gitu ya. Terus 70 triliun untuk kemudian insentif pajak dan industri. 110 triliun untuk jaring pengaman sosial, dan 150 triliun sisanya untuk program pemulihan ekonomi begitu ya. Ya, mungkin kembali ke tindakan pemerintah, kita bisa lihat dari Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemarin tanggal 13 disetujui oleh DPR ya. Kita bisa lihat bahwa pemerintah mengeluarkan beberapa stimulus kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Menurut Mas Fitra, itu seberapa besar sih dampaknya untuk pembangunan ekonomi atau menstimulus ekonomi terutama dari sektor real? Saya sepakat gitu ya, karena di sini memang kita butuh pertama kepastian hukum, bagaimana kemudian kebijakan itu dibuat tanpa kemudian membuat
si para pembuat kebijakannya itu dikriminalisasi. Kita bisa melihat bahwa di tahun 2008 ketika terjadi krisis dan kemudian ada semacam intervensi dari KSSK untuk kemudian melakukan bailout, tapi kemudian itu terbukti bermasalah di kemudian hari ya, karena tidak ada perlindungan hukum. Aspek perlindungan hukum dalam pembuat kebijakan ini yang sebenarnya diperlukan gitu ya. Jadi banyak yang melihat bahwa ini kekebalan hukum yang terlalu berlebih-lebihan. Tapi menurut saya, karena ini KSSK, mereka kan hidup dalam atau melakukan keputusan dalam sistem yang kolegial gitu. Artinya mereka saling mengawasi. Saya rasa potensi fraud meskipun masih tetap ada, tetapi sangat minimal ya. Apalagi kita berada pada wilayah atau orang-orang yang memang penuh integritas seperti Ibu Sri Mulyani, Pak Peri Warjio, kemudian Ketua OJK dan lain-lain. Ini yang saya rasa orang-orang penuh integritas. Tuh, tapi mereka perlu dilindungi untuk melakukan kebijakan gitu ya, karena ini jumlah uang yang banyak dan memang harus dieksekusi gitu ya, dan untuk eksekusinya itu ya butuh perlindungan hukum. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa untuk kemudian membuat kebijakan tersebut, akan takut gitu ya, takut diseret KPK atau dikriminalisasi di kemudian hari. Itu kan kita kan berbicara mengenai politik, yang politik bisa macam-macam kemudian outputnya. Kemudian yang juga salah satu poin menarik dari Perpu 1 2020 ini adalah terkait dengan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan juga Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia dalam hal ini diperbolehkan untuk membeli obligasi pemerintah di pasar perdana gitu ya. Menurut Undang-Undang Independensi Bank Indonesia sebenarnya ini suatu hal yang memang agak melanggar norma atau fatsun ya, karena Bank Indonesia independen dan dalam hal ini dia tidak bisa secara langsung membiayai kegiatan APBN atau kegiatan pemerintah. Tapi ini adalah situasi yang sebenarnya extraordinary, sehingga membutuhkan penanganan yang sifatnya juga extraordinary dan out of the box gitu. Tapi meskipun demikian, ini sudah merupakan best practice juga di negara lain, seperti misalnya di Amerika Serikat. Mereka The Fed-nya juga bisa melakukan itu gitu ya. Dan dengan demikian, dengan ada kemungkinan tambahan cash dari Bank Indonesia ya, dengan membeli obligasi pemerintah, ini pertama kemudian pemerintah bisa menemukan captive market, karena kalau jualan obligasi di tengah pandemi seperti ini sebenarnya juga agak sulit begitu ya. Makanya ya perlu kepastian dari Bank Indonesia gitu ya. Cuma memang sedikit catatan saya, Bank Indonesia seharusnya bisa berlaku lebih agresif lagi, tidak hanya kemudian menunggu sebagai last buyer, tetapi juga bisa kemudian aktif sebagai pembeli pertama gitu di pasar perdana, dan kemudian bisa memberikan tambahan ya cash bagi pemerintah, dalam hal ini dengan membeli SUN dan pada akhirnya bisa ditransmisikan ke sektor real. Jadi dalam artian Perpu nomor 1 tahun 2020 itu adalah membuat langkah pemerintah itu lebih cepat, taktis gitu, lebih sigap gitu. Tapi mungkin masyarakat masih ragu mengenai kepercayaan terhadap pemerintah. Kalau bisa dilihat tadi memang dari personal integrity gitu. Ada nggak hal yang lain membuat masyarakat percaya gitu, yakin betul bahwa Perpu nomor 1 tahun 2020 memang dibutuhkan gitu, selain dari faktor personal integrity dari masing-masing profil yang dijelaskan tadi? Ya, tentunya selain tadi integrity, yang dibutuhkan masyarakat adalah kecepatan eksekusi. Ya, ketika ini sudah dieksekusi, masyarakat kemudian kan bisa menerima hasilnya, bisa kelihatan langsung gitu ya. Sehingga, itulah yang kemudian bisa membagikan optimisme. Tetapi catatan saya terkait dengan yang paket stimulus yang sebesar 405 triliun ini, meskipun sudah cukup besar gitu ya, tapi kalau dibandingkan terhadap GDP ini masih di bawah 3% dari GDP. Padahal kalau kita lihat misalnya di negara-negara lain, itu mereka sudah di atas 5% terhadap GDP-nya gitu. Sehingga sebenarnya idealnya adalah kalau menurut hitungan saya antara 700 sampai 1000 triliun. Kenapa? Karena kita juga harus kemudian menanggung di aspiring middle class. Ada 120 juta orang menurut kategori World Bank, ini dia aspiring middle class kategorinya. Dia baru selesai menjadi orang miskin, merangkak menjadi kelas menengah gitu ya. Tapi belum sempat mereka menjadi kelas menengah yang settle, dia harus terdampak terdampak COVID-19 gitu. Dan ini mereka menjadi rentan miskin gitu ya, sehingga menurut saya diperlukan juga perluasan terhadap jaring pengaman sosial. Nah, hitung-hitungannya begini, jadi total kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, belanja kebutuhan pokok per bulannya 375 triliun. Nah, kalau dihitung per kapita berarti butuh 1,4 juta ya, 1,4 juta rupiah. Nah, kalau kita fokus ke yang 120 juta orang yang aspiring middle class itu, berarti kita butuh 1,4 juta dikali 120, artinya 168 triliun. Nah, dari
assuming the worst cuma dalam 1 sampai 3 bulan, idealnya sih dalam 3 bulan pemerintah bisa menampung semua itu. Sebagaimana di Jepang, mereka juga memiliki semacam universal basic income. Tetapi ya kalau kita ngelihat dari kapasitas fiskal mungkin masih sangat terbatas gitu ya. Sehingga ya setidaknya dibutuhkan 170 triliun ya, 168 atau 170 triliun untuk kemudian menjadi perluasan jaring pengaman sosial itu. Ditambah lagi pemerintah sebenarnya juga perlu mensubsidi industri ya, karena industri ini mereka harus running begitu ya di jangka pendek. Maksudnya mereka tidak bisa langsung di stop. Kenapa? Karena ada mesin-mesin yang ketika di stop rusak gitu ya. Dan ketika mereka stop di saat-saat seperti ini justru akan sulit untuk bangkit lagi gitu. Nah makanya butuh juga untuk disubsidi untuk mereka bayar listriknya, kemudian subsidi karyawannya, karena menurut perhitungan kami the worst dari COVID-19 ini bisa jadi menimbulkan angka pengangguran hingga 20 juta orang gitu. Nah, berarti kita kan memang harus tetap waspada dari awal gitu ya. Yang dilakukan pemerintah dalam hal ini sudah cukup baik di awal, tetapi sebenarnya dibutuhkan juga partisipasi publik ya. Karena begini, Mbak Dia, kalau kita ngelihat ya, kalau total kekayaan itu orang dewasa di Indonesia ada 170 juta orang kurang lebih, itu 22.700 triliun menurut Global Wealth Report. Nah, 22.700 triliun itu 1%-nya dikuasai oleh 1% orang terkaya Indonesia itu menguasai 46% dari 22.700 triliun itu, artinya sekitar 10.000 triliun. Kalau kita misalnya bisa kemudian ngambil ya simpati dari yang 1% ini, ya 5% saja dari situ, itu kita dapat 500 triliun gitu ya. Kalau misalnya solidaritas adalah suatu hal yang sangat abstrak gitu ya, satu hal yang sangat klise, mungkin bisa jadi mereka diminta 5% untuk support sekarang, tapi mereka selama 10 tahun atau 15 tahun bebas pajak gitu kan. Bisa aja kan pemerintah juga melakukan itu. Ini beberapa pilihan-pilihan alternatif karena kita kurang filantropis. Kalau kita lihat di Amerika Serikat misalnya, Bill and Melinda Gates Foundation itu adalah nomor 2 terbesar penyumbang WHO setelah negaranya sendiri, Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat, Bill and Melinda Gates Foundation, baru negara-negara lain, gitu kan? Itu luar biasa, signifikan begitu sumbangan dari seorang filantropis disebut. Nah, kita juga membutuhkan itu, karena ya selama ini kan mereka mendapatkan keuntungan dari publik Indonesia. Ya. Sekarang ya, this is the time to give back. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita bicara mengenai ekosistem ekonomi, ketika mereka giving back to the economy, mereka membantu perekonomian, nah di jangka panjang kan akan balik lagi ke mereka, gitu ya, karena ya orang purchasing power akan meningkat, sektor-sektor akan pulih, dan akan kemudian balik lagi ke mereka, ya meskipun di jangka menengah dan panjang, gitu. Jadi dalam artian di sini memang kita membutuhkan 1% itu untuk sedikit berpartisipasi, ikut mensupport, jadi bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, tapi tanggung jawab dari semua dari yang 1%. Terutama orang-orang terkaya itu. Idenya adalah jangan sampai orang-orang termiskin ini menanggung beban paling berat, gitu kan? Karena kita kan sekarang melihat sebuah gejala disproporsional dampak dari COVID ini yang paling berat kepada orang-orang miskin, gitu. Orang-orang kaya masih tenang, masih punya tabungan. Meskipun rata-rata turun income-nya, tapi kan tetap aja mereka masih better off. Masih bisa survive. Nah, itu yang kembali lagi ke sektor kecil dan sektor real ya, gitu. Kita lihat begitu banyak PHK, begitu banyak teman-teman yang di bawah sana, gitu ya. Selain jaring pengaman sosial, kira-kira strategi apa lagi yang dilakukan pemerintah untuk bisa mensupport mereka, gitu? Ataupun dari masyarakat gitu yang bisa berpartisipasi? Ya, sekali lagi bahwa pemerintah itu terbatas dari sisi kapasitasnya ya. Pemerintah tidak mampu kemudian menanggung semuanya. Nah, justru yang sekarang harus kita bangkitkan adalah solidaritas sosial, gotong royong, begitu ya. Ini sempat kita alami dulu waktu tsunami Aceh, itu recovery cepat sekali, begitu kan. Bahkan berbentuk V-shape gitu, ketika turun drastis itu kemudian naik lagi, gitu ya. Dan kalau misalnya kita bisa kemudian mengoptimalisasikan solidaritas sosial ini, yang mana itu sebenarnya sudah ada di DNA kita, gitu ya, sudah ada di DNA orang-orang Indonesia, gotong royong, culture dan lain-lain, ini harus dibangkitkan lagi, gitu ya, karena ya pemerintah sendiri jelas tidak bisa, gitu. Ya mungkin kembali lagi ke kasus yang dulu Aceh gitu. Kita tahu bahwa memang ada beberapa juga donation dari eksternal gitu. Dan sekarang kita melihat kondisinya bahwa semua negara mempunyai masalah yang sama. Berarti semua negara harus menyelesaikan masalah sendiri. Saya lihat ada beberapa aktivitas multilateral mungkin seperti G20, WTO, WHO gitu. Bagaimana support dari luar gitu untuk membangun optimisme masyarakat? Apakah memang ada signifikansi gitu untuk perekonomian Indonesia? Ya, masalahnya adalah kita ini sekarang menderita bersama-sama kan dengan yang lain. Mereka juga akan memikirkan kondisi masyarakat itu sendiri-sendiri.
jangankan itu ya, untuk kemudian kita untuk mengimpor barang-barang esensial saja untuk kemudian penanganan COVID dan juga barang kebutuhan pokok, itu kita juga agak kesulitan. Karena apa? Mereka produksinya diprioritaskan untuk dalam negeri, gitu ya. Jadi ada export restraint di beberapa trade partners kita. Ini juga jadi masalah, gitu ya. Meskipun Kementerian Perdagangan dalam ini perlu diancungi jempol karena apa? Karena sudah melakukan berbagai cara ya di awal, sehingga ya setidaknya kita sekarang stoknya ya cukup lah ya. Meskipun ya masih ada kurang di sini, tapi ya masih given the situation ini masih cukup gitu. Tapi yang makanya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berangkat dari diri sendiri, karena kita sekarang nggak bisa mengharapkan dari negara lain ya, karena mereka punya masalahnya sendiri gitu. Karena ini global pandemic, semuanya kena gitu. Bahkan Amerika Serikat sendiri sekarang merupakan salah satu negara yang paling parah gitu kan. Oke, berarti dalam artian kerjasama bilateral, multilateral sampai sekarang mungkin belum bisa dalam perhitungan perekonomian kita ya. Ya, sementara ini kita di first stage ya, ketika ini menghantam semuanya ya, yang bisa kita lakukan adalah menolong diri sendiri. Dan untuk itu maka yang paling penting untuk dilakukan sekarang adalah bagaimana bisa menjaga demand ya. Baru kemudian kita berbicara mengenai pemulihan ekonomi. Bagaimana bisa menjaga demand ini yang paling penting. Dan pemerintah sebenarnya kalau misalnya kita bicara mengenai mitigasi COVID-19 sudah tepat dengan melakukan PSBB gitu ya. Karena kalau kita belajar dari Spanish flu tahun 1918 yang juga selesainya di tahun 1920 gitu ya. Jadi 2 tahun gitu, dari 1918 sampai 1920, kita mungkin juga harus belajar bahwa pada akhirnya kita juga harus ya menyaksikan kenyataan bahwa ya COVID-19 ini tidak akan selesai segera ya, mungkin bisa 2 tahun 3 tahun lagi gitu ya. Nah, pelajaran dari Spanish flu dari sebuah paper yang ditulis oleh beberapa akademisi dari MIT dan Harvard membandingkan antara daerah-daerah yang melakukan containment measures dengan yang tidak. Nah, yang melakukan containment measures dengan baik ya, ini di Amerika Serikat simulasinya atau pengambilan counterfactual datanya, daerah-daerah yang melakukan containment measures dengan baik itu ternyata berhasil, pertama menurunkan mortality rate, yang kedua juga meningkatkan employment rate ya. Sementara daerah-daerah yang tidak kemudian kehilangan semuanya, employment rate-nya turun, mortality rate-nya juga meningkat secara cukup signifikan begitu ya. Jadi menarik sekali untuk melihat kejadian di Spanish flu itu untuk kemudian kita terapkan di masa sekarang. PSBB ini memang berat di awal ya, tetapi apa yang dilakukan pemerintah kan sebenarnya bertujuan untuk menjaga masyarakatnya supaya tetap sehat, supaya tetap produktif. Karena kalau kita bicara human capital, the prospect of human capital loss ini sebenarnya cukup besar. Kalau misalnya memang tidak dilakukan PSBB. Nah, dengan demikian kita bisa saja gitu melihat bahwa kalau ini seperti ini. Jadi skenario terburuknya untuk pertumbuhan ekonomi adalah menurut perhitungan kami itu minus 0,8% di tahun 2020 ini. Kalau misalnya pandeminya ini bertahan sampai bulan September atau lebih dari bulan September. Nah, jadi kuncinya melalui beberapa simulasi adalah mitigasi di awal gitu ya. How to flatten the curve. Nah, kalau misalnya kurvanya sudah flat, baru kita bicara mengenai pemulihan ekonomi. Maka masyarakat pada akhirnya akan melihat, gitu ya, ketika misalnya angka penyebarannya sudah minimal, nah itu akan membangkitkan nuansa optimisme. Dan itu sebenarnya sekarang sedang diusahakan oleh pemerintah dengan at all cost, gitu ya, menjaga supaya tidak terlalu berat kemudian di kemudian hari. Nah, beberapa contoh yang bagus ya di Bali misalnya, mereka bahkan tidak melakukan lockdown. Mereka tidak melakukan PSBB, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka back to culture. Mereka kan sudah biasa ya, pas hari raya Nyepi udah dia memisahkan diri dan lain-lain, social distancing by culture gitu ya, by religion. Dan memang perangkat adatnya sudah bekerja sangat maksimal sekali. Meskipun Bali adalah seharusnya menjadi epicentrum paling besar dari COVID karena ini adalah lalu lintas internasional di situ. Tapi justru sekarang kita melihat Bali kok jauh lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Nah, intinya adalah bagaimana kemudian pemerintah daerah ini bisa lebih efektif terkoordinasi dengan juga pemerintah pusat gitu ya. Dan kalau kita lihat dari contoh-contoh tadi, culture itu sangat berperan gitu ya, mempengaruhi bagi Saya menarik tadi ketika Mas Fitra bicara tentang flat curve gitu ya, flat curve. Sementara kita sendiri dan semua negara mungkin juga tidak bisa memastikan sampai kapan flat curve ini akan dicapai. Sementara kalau kita menunggu sampai flat curve kita memperbaiki ekonomi, kira-kira sampai di mana Indonesia sanggup untuk menjaga perekonomiannya? Kalau sampai flat curve itu sendiri belum bisa dicapai gitu.
Jadi thresholdnya tadi di bulan September. Ya, kalau misalnya sudah lebih dari situ, sepertinya akan jauh lebih berat untuk perekonomian kita ya. Meskipun di beberapa kesempatan lain juga Kadin, pengusaha juga sudah menyampaikan bahwa di bulan Juni itu kemungkinan mereka tidak bisa bayar karyawan lagi, gitu ya. Tapi pemerintah juga punya banyak rencana, saya rasa, gitu ya. Ada Perpu 1 2020 tadi yang 400 triliun, dan juga kemudian ada program pemulihan ekonomi juga yang kemarin juga sudah disampaikan, gitu ya, dengan fokus kepada BUMN-BUMN yang utama seperti misalnya Garuda, gitu ya, dan juga Pertamina. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa ya pada akhirnya nanti ketika memasuki masa recovery yang dilakukan pemerintah adalah ingin memastikan bahwa shovel ready project ini atau proyek-proyek yang bisa langsung jalan ini bisa langsung kemudian menggiatkan perekonomian gitu. Memang tidak ada yang bisa menduga nih kapan COVID-19-nya selesai, tetapi setidaknya yang bisa dilihat sekarang adalah ini peak-nya kita kapan, ya, peak-nya kita kapan. Nah ini yang sebenarnya ya agak worrying ya, karena kita nggak tahu ini peaknya sampai di mana. Tetapi yang bisa kita pelajari dari China, mereka sekarang sudah mulai beroperasi. Bulan April ya, mulai bulan April sampai bulan Mei ini kita sudah melihat aktivitas ekonomi sudah mulai berjalan. Bahkan kalau kita lihat dari citra satelit ya di Wuhan ya, before sama after lockdown itu mereka sekarang aktivitas ekonomi sudah meningkat secara signifikan. Bahkan bisa seperti Z-shape atau V-shape gitu ya. Jadi turun drastis di awal kemudian bisa naik. Dan kalau pelajaran dari SARS ya, SARS ini tahun 2002-2003 itu juga menghantam perekonomian Cina cukup signifikan ya, sampai waktu itu dari pertumbuhan ekonomi double digit mereka tumbuh cuma 9 atau 8%. Memang masih tinggi, tetapi dibandingkan pertumbuhan sebelumnya turun cukup drastis. Tapi kemudian ketika mereka melakukannya secara efektif, kebijakan strategi dengan baik, di kuartal ketiga dan keempat, bahkan kemudian di tahun-tahun berikutnya, mereka berhasil bahkan tumbuh sampai 14% gitu. Nah, ini sepertinya juga bisa kita hadapi gitu ya. Dan kalau kita melihat ke depannya, untungnya ini kan tidak separah yang kita duga sebelumnya. Kalau kita lihat COVID-19 dibandingkan dengan SARS, mortality rate-nya masih lebih tinggi SARS. Meskipun yang ditakuti adalah infectious rate-nya yang memang jauh lebih tinggi. Ya, ini saja sebenarnya. Nah, itu yang kemudian membuat kita serba terbatas gitu ya. Tapi saya cukup optimis ya, dalam sebulan 2 bulan ke depan pemerintah sudah menemukan strategi yang pas untuk kemudian bagaimana menekan rem dan gas gitu ya, bagaimana kemudian melakukan moderasi di antara harus kemudian menjaga perekonomian tetap jalan dan kemudian menjaga masyarakat tetap sehat. Saya rasa pasti at some point itu bisa ketemu dalam 1 bulan 2 bulan ini. Berkaitan dengan PSBB, mungkin ada beberapa daerah mungkin seperti Jakarta atau Jawa Barat udah mulai melonggarkan tanda kutip PSBB, tapi ada juga daerah seperti Palembang, Prabu Muli baru mulai PSBB gitu. Secara dampak ekonomi, perbedaan pemberlakuan PSBB di setiap daerah di Indonesia ada pengaruh atau memang karena jadi lokal ekonomi mereka? Ya memang yang paling penting adalah koordinasi ya, koordinasi antara pemerintah daerah ini juga penting gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa daerah yang baru mulai karena memang baru merasakan bahwa mereka sekarang lebih eskalatif kasusnya gitu ya. Tapi intinya adalah ya di jangka pendek ini ya kita ya mau nggak mau kita harus membatasi mobilitas gitu ya. Pemerintah juga kemudian melarang mudik kan pasti ada alasannya. Alasannya adalah karena untuk menghalangi penyebaran. Kalau kita lihat misalnya di Jakarta ya. Jakarta ini kan termasuk untuk fasilitas kesehatan termasuk yang paling advance di Indonesia. Jangan sampai kemudian orang-orang yang ODP atau PDP ini ya atau mereka yang asimptomatik ya itu membawa virusnya ke daerah-daerah dan kemudian daerah-daerah kan sistem kesehatannya belum siap gitu. Itu yang lebih parah gitu ya. Jadi menurut saya itu baik sekali ketika pemerintah membatasi mudik gitu ya. Ya tujuannya adalah untuk kepentingan jangka panjang itu, jangan sampai kemudian yang lain juga terdampak lebih serius daripada yang kita alami sekarang. Ya, mungkin ada 2 pertanyaan saran. Yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh para pelaku pengusaha saat seperti ini gitu? Kira-kira. Pertama harus optimis. Yang kedua harus lebih berkoordinasi dengan pemerintah gitu ya.
menyampaikan apa keluhan mereka sementara ini ya. Tapi dari hasil telahan di lapangan sebenarnya para pengusaha ini sebenarnya butuh dua hal, untuk subsidi untuk utilitasnya dan kemudian subsidi untuk bayar gaji pegawainya. Memang mungkin tidak mesti sampai 100%, tapi mungkin pemerintah bisa menampung 1-2 bulan disubsidi 25% misalnya dari gaji karyawannya, itu sebenarnya sudah cukup membantu untuk para pengusaha. Dan ya harapannya agar para pengusaha ini mungkin ya tidak cepat-cepat atau tidak terlalu cepat untuk kemudian memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya, karena ini pada akhirnya yang repot akan mereka juga gitu ya, untuk mencari SDM lagi nanti pada saat ini semua sudah survive. Karena menurut beberapa skenario, ada skenario yang paling optimis yaitu Z-shaped curve gitu ya, ketika ini kita misalnya tumbuh taruhlah minus gitu ya, minus 0,8% tadi skenario terburuk yang kami buat. Tetapi kita bisa saja tumbuh di tahun 2021, kalau misalnya ini semua sudah running well, itu kita bisa tumbuh sampai 8-9%. Ada skenario dari beberapa kelompok ekonomis di Indonesia, itu kita buat skenario, dan itu bisa sampai 8%. Bahkan IMF juga sudah bikin skenario yang serupa, 7% gitu ya. Jadi karena ini berlandaskan pada krisis sebelumnya, karena kalau di krisis tahun 98-99 misalnya, kita pernah tumbuh minus 13%, tapi kemudian di tahun 99 sekian persen. Tapi kan ini kan lompatan yang tinggi ya, berarti ada gap 13%. Dan ini saya rasa cukup doable untuk kita ya, karena 2021 untuk beberapa skenario itu sangat positif gitu ya. Intinya adalah karena kita di sini menahan diri dulu. Jangan sampai infeksinya gitu menyebar kemana-mana. Kalau setelah selesai baru kemudian bisa bangun ekonomi. Mungkin satu lagi Mas Fitra, optimisme apa yang harus dibangun oleh masyarakat supaya kita semua yakin bahwa masalah ini kita bisa selesaikan bersama gitu? Ya tadi solidaritas sosial gitu ya, karena yang paling menjadi sebuah kekayaan bangsa itu adalah bagaimana kita bisa peduli terhadap sesama. Dan bahkan kalau dibanding ada beberapa survei yang menunjukkan bahwa Indonesia orang-orangnya adalah orang-orang yang paling suka untuk giving charity dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Jadi sebenarnya kita sudah punya modal dasar itu, tinggal bagaimana kita bisa mengkoordinasikan itu dengan baik, yang membantu tetangga, membantu sesama. Itu yang kami lakukan di Iluni UI gitu, ada program bantu tetangga gitu ya. Dan itu yang seharusnya dilakukan secara nasional gitu. Oke, berarti meskipun kecil kita semua kalau bekerja bersama semua akan merasa selesaikan. Betul. Oke, terima kasih sekali Sama-sama. kepada Dr. Fitra Faisal Hastiadi. Terima kasih kepada pemirsa atas kesempatan diskusi kali ini. Kita banyak mengambil banyak hal, terutama bahwa ada unsur penting dari masyarakat yaitu solidaritas bersama. Kita bekerja bahu-membahu. Kita yakin bahwa semua masalah ini dapat kita atasi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.